Halo. Balik lagi ke kita di Kepo. Kepo itu apa? Canisius Podcast. Kalau kemarin cuma berdua, sekarang bertiga. Jadi agak dempet-dempetan nggak apa-apa ya. Ingat-ingat dulu Denpasar masih punya angkot. Kita sedang mengingatnya kembali. Sini kalau kemarin menculik Kamarga, kita sekarang menculik Devina, Vincent, dan Nisa. Ada satu lagi Romo yang kita culik dari Bedugul khusus jauh-jauh. Jauh banget ya, Jauh guling-gulingnya ya. Untuk membahas suatu hal yang spesial. Spesial banget Saking dong. spesialnya, saya yakin banyak sekali orang Katolik yang tidak melakukan ini. Maksud saya. Spesial itu ya, saking spesialnya. Betul. Mungkin kasih tahu dulu kali ya, Dev, ya, teaser kita mau bahas apa. Boleh banget. Ini sebenarnya krusial, tapi sering terlupakan sayangnya. Aduh, gimana ya? Teman-teman mungkin sudah ada yang pernah mencoba, satu ternyata ngantuk, ada yang sudah berusaha mencoba disiplin tetapi tidak bisa. Kita akan membahas doa Katolik, khususnya brevir. Agak berat ya. Berat banget ya konsepnya ini, masih agak berat. Tapi nggak apa-apa, semua Tapi pasti nggak bisa apa-apa. terlewati bersama dengan Romo yang spesial juga. Ini buat warga-warga net yang bilang, emang Katolik ibadahnya cuma seminggu sekali. Kita akan mengetahuinya bersama. Kita sambut Romo Patrick Wangge. Halo pagi. Pagi Romo, coklat banget, karmel Iya, abis. karmel habis. Silakan duduk Romo. Romo Patrick apa kabar? Puji Tuhan, Bang. Udah makan? Sudah makan. Sama seperti yang biasa yang kita pengen tanyain ini private juga sebetulnya. Tapi kayaknya bisa dilakukan untuk rame-rame juga ya. Kita pengen tanya-tanya nih mau suatu hal yang mungkin biasanya bisa dilakukan sendiri tapi ternyata juga bisa dilakukan rame-rame. Ada Sonis Iya nih. bertanya, mungkin ini pertanyaan pembuka. Kata Tuhan Yesus, jika dua orang berkumpul, maka ia menyertai kita. Berarti kalau sendiri Tuhan Yesus nggak menyertai kita gitu, Romo? Kalau berdoa. Gimana Romo? Monggo. Iya. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus itu tidak mesti, bukan berarti saya membantah apa yang disebut oleh Yesus ya, sabda Yesus. Tapi hemat saya itu ada hal-hal lain, misalnya dalam kitab suci itu yang kita jumpai juga yang menunjukkan bahwa pengalaman ada bersama Yesus itu tidak semestinya itu berkelompok. Misalnya kita lihat di dalam Injil Yohanes itu ada perempuan yang berjumpa dengan Yesus sendiri itu di sumur Yakub. Oh iya. Jadi pengalaman perjumpaan dengan Yesus itu ya seperti Yesus bilang, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di situ dia hadir, tetapi juga secara personal sebenarnya Yesus juga hadir. Meskipun di dalam teks kita tidak menemukan dia mengatakan secara langsung bahwa dia akan ada saat kita sendiri, tapi melalui pengalaman-pengalaman pribadi tertentu yang menunjukkan bahwa secara pribadi atau personal pun Tuhan Yesus hadir. Berat juga ya ini ya. Berat, cukup berat. Pertanyaan pertama saja sudah berat, tapi semoga kita bisa melewatinya. Kita kan hari ini sebetulnya pengen bahas doa Katolik, khususnya brevir. Cuma sebelum kita mengetahui brevir itu apa sih dan kenapa kita Gereja Katolik masih mempertahankan brevir gitu. Kita sebenarnya pengen tahu doa Katolik itu yang benar seperti apa. Dan kalau teman-teman mengeluhnya, seringkali manusia-manusia seperti kita yang penuh dosa dan penuh godaan ini, kalau berdoa Katolik itu jujur aja ngantuk mau. Kayak manusiawinya ngantuk gitu. Tapi kan pastinya ada tips dan trik supaya kita itu mencintai doa Katolik sebagai orang Katolik dong. Kalau Romo Patricknya sendiri itu menanggapi dan menjawab kekepoan anak Canisius itu seperti apa? Wah, ini kekepoan yang menggelitik gitu. Menurut saya itu kita perlu menyadari ya, ketika kita berdoa itu kita berjumpa dengan siapa. Kalau seandainya kita sadar bahwa ketika kita berdoa kita mau berjumpa dengan Tuhan dan siapa itu Tuhan bagi kita, maka kita tidak perlu juga merasa bahwa doa itu membosankan,
atau doa itu membuat kita mengantuk dan lain sebagainya, tapi harus lahir dari dalam diri kita. Jadi doa perlu dilakukan juga dengan sukacita, dengan kegembiraan. Tidak mesti melihat itu sebagai suatu kewajiban yang membosankan. Menurut saya, memang sebagai manusia seringkali kita berdoa, kita mengantuk dan lain sebagainya, tetapi itu mestinya tidak menjadi habit bagi kita ya. Kita perlu memperbaiki itu dengan memotivasi diri kita sendiri untuk terus bersemangat. Kayak gitu. Semangat guys. Karena kan kadang nih Sonis kan kendalanya adalah kita tuh jarang punya waktu untuk doa pribadi gitu loh. Iya. Cuma doa makan, doa tidur, udah. Kita doa pada saat ya kepepet aja gitu ya, manusiawi sih sebetulnya. Tapi kan nggak bisa kayak gitu. Seperti yang Romo bilang tadi, bahwa kita harus membangun habit. Boleh tidak Romo bertanya? Boleh dong. Boleh. Kalian kan mau tanya tentang doa. Jadi sekarang Romo tanya kalian, apa itu doa menurut kalian? Nah, menggelitik tidak? Menggelitik sekali. Ya, ayo coba. Oke, dimulai dari Dari siapa? pengalaman Mungkin pribadi saja ya. Apa sih pertanyaannya kok? Apa itu doa, Doa itu bagi apa? kalian? Apa itu doa? Simpel saja sebenarnya. doa itu 911 ke Tuhan. Jadi kayak Tuhan mau cerita gitu. Jadi kayak kalau bisa memang lagi pengen ngobrol, Ya. mungkin kayak ada suatu hal yang mungkin nggak bisa semua orang ngerti, kita tahu bahwa Tuhan bisa ngerti. Mendalam ini. Kalau Vincent, Vincent, ayo. Menurut pengalaman pribadi, doa itu aktivitas yang kita lakukan untuk lebih dekat dengan Tuhan lagi. Oke, Nisa gimana Nis? Bisa. Ting-dot. ini pertanyaannya agak berat ya. Itu Atau kita tukeran tempat duduk Romo sini. Kalau menurut saya doa itu ngobrol sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Iya. Cuma sayangnya tidak bisa dikontenin ya. Karena sekarang kalau misalnya Tuhan Yesus jadi narasumber, saya pun juga takut kayaknya kalau misalnya datang. iya sih, agak tegang ya Tapi jadinya kayak. doa itu adalah perbincangan dengan Tuhan. Wow. Oh, kayak Bener nggak tuh Romo? Benar. Benar. Semuanya benar. Kalau Tapi Romo itu sebenarnya juga mau memberi beberapa catatan kayak gitu ya untuk kalian dan juga teman-teman Sonis. Di dalam gereja Katolik itu sebenarnya doa itu ada banyak macam. Jadi ada doa yang disebut dengan doa liturgi. Nah, kemudian ada doa yang disebut dengan doa devosi. Kalau doa liturgi itu ada beberapa juga, seperti Ekaristi dan juga perayaan-perayaan sakramen. Nah, kemudian ada doa brevir yang kita omong nanti. Lalu kemudian ada perayaan-perayaan ibadat sakramentalis, seperti pemberkatan mobil, pemberkatan rumah. Itu disebut doa liturgi. Jadi dia bersifat resmi. berarti kalau liturgi itu artinya resmi. Resmi dalam arti gereja. dan ada pakemannya berarti. Dan wajib dilakukan oleh semua anggota gereja. Iya. Seperti Ekaristi, ya, kita wajib ikut Ekaristi. Betul. Lalu ada jenis doa yang kedua, itu namanya doa devosional. Pernah dengar kan doa devosional? Tapi kalau ditanya artinya mesti bingung nih. Lumayan. Taunya kalau kepepet. Tapi pernah buat nggak doa devosi? Pernah. Rosario. Iya, Rosario, betul. Doa Koronka, Novena, Angelus, Novena, kayak gitu. Itu disebut doa devosional atau doa kepada santo-santo tertentu. Misalnya santo siapa ya? Kamu punya idola nggak ya? Doa minta jodoh sih. Tapi idola siapa ya? Santo siapa gitu? Monica kali ya? Apa ya? Ya, saya nggak ada yang Minta jodoh berarti Rafael kan? Rafael kalau Rafael. Tapi bukan ada fanatik. Siapa tuh dapat jodoh namanya Rafael gitu. Waduh. Amin. Amin. Terus Vincent gimana? Ada idola-idola gitu? Orang kudus yang jadi idola kayak gitu. mungkin nama baptis sih Romo. Vincentius. 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 Iya. Sementara di siapa nih? Siapa dong?
Kalau orang kudus banyak yang saya idolain jujurnya. Bukan Santo Santa sih, tapi itu Beato Karwakutis. Oh iya. Soalnya dia main laptop terus dan dia orang konten juga kan. Betul. Jadi konten Jadi creator dia jadi ya? pelindung ya. Kita juga. Ya, kita kembali ke laptop. Doa devosional ya. Jadi doa devosional itu tidak wajib didoakan oleh kita anggota gereja, tapi dia bersifat pilihan. Kalau kamu mau doa kepada salah satu orang kudus tertentu, tidak menjadi kewajiban juga untuk saya. Karena dia bersifat devosional. Berarti tergantung hati ya, Mbak? Iya. Dan tepatnya lebih di bawah doa liturgi. Karena pilihan itu ya tadi ya. Tapi pada prinsipnya semua doa itu baik yang sudah diajar oleh gereja dan menghantar kita untuk mendekatkan diri pada Tuhan. So, kalau kalian ngantuk, kalian kan bisa pilih doa mana yang menurut kalian. Jadi jangan bilang doa Katolik itu bisa buat orang ngantuk ya. Tuh ingat Sonis, doa Katolik itu gak ada yang ngantuk. Kalian tinggal pilih sikap hati kita mau bertemu dengan yang mana? Tuhan. Milih yang mana. Katolik tuh kaya banget. Kaya banget Mau doa liturgi, doa devosi, banyak banget sebenarnya pilihannya. Cuma tergantung kitanya aja kan. Terus ada lagi jenis-jenis doa. Kalau menurut tujuannya itu ada doa permohonan, ada doa syukur, ada doa permohonan, syukur, pujian kayak gitu. Jadi kita berdoa itu bukan monoton saja. Ketika kita mau mengucap syukur ya kita berdoa syukur. Ketika kita mau meminta sesuatu pada Tuhan, kita melakukan doa permohonan kayak gitu. Kalau kita mau senang, kita mau memuji Tuhan seperti anak-anak Sonis kan suka puji-pujian. Nah, itu disebut dengan doa pujian. Betul. Atau saya terlalu monoton ini, kalian mau bertanya gitu? Enggak terlalu monoton. Lalu ada yang lain lagi yang mau saya tekankan itu ada tahap-tahap doa yang disebut dengan doa vokal. Doa vokal. Itu artinya kita mengeluarkan suara. Kita doa Bapa Kami, kita nyanyi, itu disebut doa vokal. Itu, tapi juga ada tahap doa yang disebut dengan doa batin. Doa batin itu artinya bahwa kita doa di dalam batin. Dalam hati gitu ya. Dalam hati, tanpa mengeluarkan suara. Terus ada doa yang disebut doa meditatif. Meditatif juga hampir sama dengan batin, karena hening. Lalu kemudian ada doa kontemplatif. Doa kontemplatif ini yang tingkatnya lebih tinggi. Yang menurut beberapa orang kudus, misalnya Santa Teresa Avila, itu mengatakan bahwa doa itu kita hanya duduk diam. Bukan kita lagi yang bekerja, tapi Tuhan yang bekerja. Tapi kan manusia itu kan otaknya itu tidak pernah berhenti berpikir ya Romo. Kemarin ini Vincent ini sering sekali meditasi. Saat itu dia bilang meditasi berusaha untuk kosong, jangan berpikir mengosongkan pikiran. Tapi pas ngajak teman-teman kemarin termasuk saya, malah kita menjadi berpikir untuk tidak berpikir gitu. Berpikir untuk tidak berpikir. Itu sulit sekali gitu. Ya, memang sulit dan seperti doa meditatif, doa kontemplatif itu Romo tadi bilang tidak semua orang bisa kayak gitu. Tapi bisa melatih diri untuk bisa sampai ke sana. Kalaupun kita tidak bisa, ya sudah kita doa saja, doa vokal, doa batin, tidak salah juga. Santa Teresa dari Avila itu punya pengalaman doa kontemplatif itu dia jadinya seperti melayani. Makanya tidak semua orang. Mungkin juga doa kontemplatif adalah rahmat gitu ya. Orang bisa mengalami hal semacam itu. Mungkin. Iya. So itu ketika relationship-nya udah mendalam gitu ya, Iya, kayak rasanya jadi seperti itu. Kalau menurut Romo, kebanyakan orang mengatakan bahwa doa Katolik itu monoton, itu bikin orang ngantuk. Tapi kalau menurut Romo, kalau setelah kita mengetahui jenis-jenis doa tadi dan bagaimana cara kita berdoa, sebenarnya tidak juga kayak gitu. Karena seperti Devina omong, di dalam Katolik itu doa itu kaya doa. Jadi kalau
Davina merasa cocok, saya lebih suka kayak doa vokal yang nyanyi-nyanyian. Ya silakan gitu. Ada orang yang, saya lebih suka yang tenang, yang meditatif. Ya silakan dia memilih ke meditatif kayak gitu. Dan gereja memberi dengan leluasa kepada kita sekarang untuk berdoa yang mana. Tapi doa liturgi itu penting. Siapapun bagi kita tidak boleh menolak. Betul. Terutama Ekaristi. Berarti apapun kan kita ingin bertemu Tuhan Yesus. Iya. Dan caranya itu banyak gitu. Banyak. Doa vokal, Iya. doa yang Meditatif. kontemplatif, meditatif tadi. Iya. Tapi yang utama adalah doa liturgi. Itu Iya. adalah cara utama untuk kita bertemu Tuhan gitu ya, Iya. Romo ya. Dia disebut doa resmi. Doa resmi. Doa resmi gereja.